Nah, kalau di Indonesia, angel, saudara. Anda suka nggak suka itu relatif soalnya kan. Anda nggak suka, Anda mau nyalurkannya bagaimana caranya ngomongnya coba. Kemarin ya, kalau nggak karena masalah apa mau pemilu segala macam, itu Pak Santai Emil sudah masuk penjara itu, saudara. Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Shalom. Semua yang ada di seluruh dunia. Saudara, perang masih berlangsung ya, dan masih akan berlangsung beberapa bulan lagi ya, menurut Panglima Perangnya Netanyahu ya. Karena mereka harus benar-benar habiskan semua infrastruktur Hamas itu ya, sampai tidak berbekas. Artinya perang ini nggak boleh sampai nanti ada perang lagi setelah ini. Tujuannya itu ya. Kemarin saya ketemu di Belanda, kita lagi Natalan ya, di Natalan Indonesia, Natalan orang Indonesia tentu ya. Saya kebetulan setiap bulan melayani di situ. Nah, kemudian kita ketemu orang ya, ketemu satu orang, dia cerita, kenapa Israel jahat sekali. Saya bilang, Israel tidak jahat, ya, tapi yang mati 20.000, ya, itu kan rakyat jelata, bukan. Yang bayi rakyat jelata. Tapi begitu mereka usia 8 tahun sudah bisa pegang mortir, pegang pistol, pegang itu, mereka Hamas. Dan mereka siap untuk membunuh serdadu Israel kapan saja. Untuk membunuh bukan serdadu, rakyat jelata pun mereka siap membunuh orang Israel, orang Yahudi. Karena memang motif mereka adalah untuk membunuh. Ya, kecuali bayi, saudara ya. Tapi anak 8 tahun saja, itu sudah diajari bunuh orang, saudara ya. Mengapa, saudara, anak 8 tahun diajari membunuh orang? Karena obsesinya dalam agama mereka adalah membunuh. Orang ini masih bilang belum bisa menerima ya, karena kita ngomong pendek-pendek dan dia takut-takut ya. Ngomongnya takut-takut, apa, kalau saya kan ngomong, kamu tuh pro Israel, iya saya pro Israel. Kok bisa begitu? Iya, karena saya tahu sejarahnya. Pendeta kok membunuh-membunuh, saya tidak setuju dengan pembunuhan, saudara ya. Tapi kan membunuh dilarang oleh agama. Loh, membenci dilarang, saudara ya. Membenci itu dilarang. Jadi bukan cuma sekedar membunuh, membenci itu dilarang. Ya, tetapi ketika kamu ya sedang diserang anak istrimu ya, kamu harus lindungi mereka loh, saudara. Ya, Roma 13 mengajarkan kepada kita ya tentang pemerintahan, tentang fungsi pemerintah. Makanya ya saksi Yehova, terus orang Amis itu ya, terus beberapa gereja Mennonite yang melarang untuk masuk tentara, itu salah, saudara ya. Karena ada bagiannya. Kalau Anda tidak bertugas sebagai angkatan perang, Anda nggak boleh sembarangan membunuh, itu nggak boleh, saudara. Sekalipun Anda rakyat jelata, rumahmu digeruduk orang, nggak boleh sembarangan bunuh. Ya, nggak boleh, saudara ya. Kalau di Eropa, ya sekali, kalau beda dengan di Amerika ya, di Amerika kamu masuk ke karangannya orang, kamu tembak cetak jedor, kamu nggak masalah, saudara. Orang itu mati juga nggak apa-apa, karena dia melanggar propertimu ya. Tentu ada beberapa katanya sudah berubah ya, tetapi di kebanyakan negara bagian Amerika dibolehkan membunuh di rumahmu kalau kamu lagi diserang. Tapi kalau di Eropa nggak bisa begitu, saudara. Ada urusannya panjang itu. Ya tidak semudah itu. Oh nggak masalah hukumnya, enggak begitu, saudara. Karena sebetulnya ada banyak pembelaan diri yang tidak perlu membunuh. Ya, ada banyak pembelaan diri yang tidak perlu membunuh. Tapi dalam skala tertentu, artinya ada ketidaksengajaan atau benar-benar terpaksa, ya tentu ada semuanya, nanti ada ceritanya, ada alibinya, ada analisa forensiknya, saudara ya, gimana definisi keterpaksaan atau definisi dari keadaan ketidaksengajaan itu sampai di mana, ya, gitu, saudara ya. Tapi intinya nggak boleh membunuh, ya, saudara ya. Kita tidak boleh membunuh, tetapi yang lebih penting kita tidak boleh membenci. Lalu kalau lagi perang kan kita harus membunuh. Itu angkatan perang, saudara. Ya, dan orang-orang ini diizinkan membunuh bukan dengan sengaja membunuh karena benci, tetapi karena dia harus menghalau musuhnya.
untuk membela seluruh keluarganya. Dan Alkitab mengatakan pemerintah menyandang pedang. Emang pedang buat apa? Buat nyunat, saudara. Kan kutuk ini kan, para teolog-teolog ini edan-edan, saudara ya. Pedang itu buat apa, saudara, zaman itu? Iya kan? Bukan buat sunat, saudara ya. Ya buat bunuh lah. Nah, ini dikatakan pemerintah diizinkan menyandang pedang. Dan Paulus ngerti sekali masalah itu, saudara. Dan itu yang mengatakan Paulus sendiri, bahwa pemerintah boleh menyandang pedang. Dan kita harus taat dan takluk, tunduk, taat pada otoritas. Kalau saya tidak perlu takluk kepada Indonesia, saya bukan warga negara Indonesia. Ya, makanya saya ke sini dulu, baru saya langgar hukum Indonesia. Ya, saya ke sini dulu. Saya sudah di sini, saya sudah warga negara sini, baru saya langgar. Tetapi saya tidak boleh melanggar hukum Belanda, saudara. Nggak boleh. Kalau saya nggak suka, ya saya harus ngomong baik-baik, salurkan dengan baik. Nah, kalau di Indonesia, angel, saudara. Anda suka nggak suka itu relatif soalnya kan. Anda nggak suka, Anda mau nyalurkannya bagaimana caranya ngomongnya coba. Kemarin ya, kalau nggak karena masalah apa mau pemilu segala macam, itu Pak Santi Emil sudah masuk penjara itu, saudara. Ya, sudah masuk penjara itu Pak Santi Amar itu. Tapi karena terpaksa, maka Pak Santi Amar dibiarkan itu waktu mengibar. Saudara, apakah saya nggak hitung? Saya sudah hitung, saudara ya. Semua sudah kita perhitungkan. Jadi jangan ngomong saya mau ngorbanin Galarua, enak-enakan Paul. Oh enggak, saudara. Ya, saya sudah memikirkan. Semua yang saya lakukan, saya memikirkan komunitas. Semua ada yang gerbongnya saya itu saya pikirkan. Saya nggak main-main. Wah, enak-enakan Paul. Kalau kamu tidak suka dengan cara saya, kamu nggak usah di sini. Kan begitu, saudara ya. Kan memang kita semua ke sini kan sukarela. Jadi kalau kamu tidak suka dengan cara kita, ya ngapain terus kamu terus bikin ribut? Nggak usah. Jadi nggak usah bikin ribut. Ya, kalau nggak suka dengan caranya saya. Kan dari awal kan Galarua, Damaris, Damar Kasih adalah sebuah organisasi sukarela, volunteer. Ya kan? Kita tawarkan. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa, jangan ribut. Kita tunjuk yang lain yang mau. Kalau ya saat ini nggak ada yang mau, kita cari yang mau. Yang cukup gila untuk menerima ide-ide Wahyu Jibril. Begitu, saudara ya. Tanpa harus ribut. Lihat ya, bagaimana orang-orang mempercayai komunitas ini dengan dana sampai miliaran. Ya, tetapi kalau Anda melakukannya dengan tidak ikhlas, Anda berdosa loh sama Tuhan, loh. Bukan sama saya, Anda sama Tuhan loh. Anda melakukannya dengan ikhlas. Kalau Anda nggak berani, nggak usah sentuh, nggak apa-apa. Kalau Anda capek, nggak usah sentuh, nggak apa-apa. Ya, makanya kemarin saya tawarkan proyek untuk asilum, untuk refugee dari Rohingya ya. Itu proyek besar, saudara. Ya, saya menawarkannya selalu kepada yang ada dulu dong. Kalau nggak siap, kita cari yang siap siapa, ya kan? Karena banyak yang mau, yang bisa kita kita support. Jadi jangan bertengkar ya, saudara. Saya selalu bilang bolak-balik jangan bertengkar, ya, jangan mengeluh. Ya, oh kenakan si Paul. Oh sebentar. Kamu kan kesini kan volunteer kan, bukan kenakan saya. Ya saudara, ya bukan kenakan saya. Saya punya ide, kamu jalinin apa enggak? Kita ada dananya. Untung kamu kalau bikin proyek di sini nggak disuruh jualan resoles dulu, saudara. Coba di gerejamu, mau Natalan aja suruh jualan resoles dulu, suruh jualan kartu Natal, suruh jualan stiker dulu kan. Di gereja kalian mau bikin Natalan, mau bikin acara apa mesti jualan dulu kan. Di sini nggak perlu duitnya selalu ada dulu, sudah ada, saudara. Iya kan? Di komunitas kita mau bikin acara apa saja, kamu tidak perlu cari dana dulu. Kamu tidak perlu idir jualan bakso, jualan pempek, nggak perlu, saudara. Duitnya sudah nyanding ada. Iya kan? Mau bikin kopdar, damar kasih, duitnya langsung ada. Mau bikin apa, saudara? Layanan ke Badui, mau bikin pengibaran bendera merah putih, Anda nggak perlu jualan stiker, Anda nggak perlu jualan resoles dulu, saudara. Duitnya sudah ada. Nah, jadi lakukanlah dengan sukacita. Jangan dengan berbantah-bantah, kata ya. Jangan dengan berbantah-bantah, dengan sukacita. Dengan tulus hati, dengan senang hati. Ya. Kalau kamu nggak senang, jangan dilakukan. Jangan.
Karena di sini tidak ada paksaan. Anda berbeda pendapat dengan kita aja boleh. Ya, tetapi kalau sudah iya, jangan mundur lagi, jangan ribut. Kalau sudah iya, jalan. Jangan mundur. Kalau mundur saya stop. Serius ya, kita sudah ada satu proyek di Pati itu saya stop, saudara. Udah beli mesinnya, sudah disiapkan. Ribut, saudara ya, langsung saya stop. Enggak, jangan diterusin. Kenapa kalau diterusin? Dosa kamu nanti. Kamu melakukannya dengan apa? Dengan berantem. Dengan berbantah-bantah, enggak boleh, saudara. Mau dengan sukacita, karena sukacita, iya saya mau melakukannya. Hore, begitu. Kalau nggak mau jangan, ya. Ini saya udah wanti-wanti. Nah, kita balik, saudara. Mengapa saya awali dengan ini? Sebab, ya, kalau Anda melihat, ya, saudara ya, bagaimana orang-orang Islam ini, ya, menaruhkan banyak sekali fitnahan, ya kan? Berbohong dengan luar biasa, yang hanya bisa dipatahkan dengan apa, saudara? Dengan hati yang melayani. Dari hati yang melayani ini kamu bisa melakukan banyak hal, saudara. Anda pikir kamu kalah kalau kamu ngalah, saudara. Ya, coba Anda lihat saya difitnah begitu rupa, bahkan sama orang Kristen sendiri. Apakah saya kalah? Apakah YouTube saya terus tewas? Lihat orang Islam fitnah-fitnah saya kayak HMC, Gunung Tikar, saudara. Ya kan? Gratia Pelo mau tangkap saya, malah dia masuk penjara. Yosua Tewu sama Saifuddin fitnah saya. Katanya saya nyuri duit. Akhirnya kondangan duitnya sama dia berdua kan, sama mereka berdua kan, Yosua Tewu sama Saifuddin. Budi Yohanes fitnah-fitnah kita, ngata-ngatain kita. Katanya dia yang ribut sendiri sama bininya, dia sendiri yang bapaknya pantatnya bolong, ya kan? Dia sendiri yang sial. Ditinggal pula ditinggal pula. YouTubernya kan habis juga kan. Nah, bom-bom fitnah-fitnah kita habis juga kan, tanpa kita harus membela diri menyerang balik. Wah, ini bertengkar nih Paulus yang dengan ini, Paulus yang dengan itu, semuanya monok semua, mereka mencaci maki saya. Kenapa? Karena mereka mau duitnya kita, saudara. Di sini ngumpulin duit gampang. Kenapa? Karena saya tidak pernah ambil serupiah pun, ya kan? Dari semua jasa-jasa itu, kalau yang di sini saweran di sini kan saweran di sini, itu haknya saya. Ya kan, ini kan masuk ke monetasi YouTube saya. Itu pun saya 30% saya kembalikan ke yayasan, saudara. Yang kemarin 6,5 juta ya. 2,5 juta saya kasihkan ke Embun Pagi, 2,5 juta ke Damaris, yang 1,5 juta saya kasih ke Galarua. Ya. Udah kita kasih kembalikan, saudara ya. Bentar, aduh, bentar ya.